Halo netizen pecinta film dan cerita, selamat datang di halaman YouTube S2Dixo yang akan membahas seputar review, rekomendasi, dan cerita menarik seputar dunia nyata dan film-film terbaik yang akan dibagikan di halaman ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus update hal terbaru dari kami. Untuk tema kali ini, kami akan membawakan 5 rekomendasi film supranatural yang mungkin menarik untuk kalian tonton. Drag Me to Hell 2019 bercerita tentang seorang petugas bagian bank pinjaman bernama Christine. Christine yang memiliki karir yang cemerlang hingga ia yakin bahwa dirinya akan segera dipromosikan untuk naik jabatan sebagai asisten manajer. Karena ambisinya, Christine mencoba untuk meyakinkan manajernya bahwa ia lebih handal daripada pesaingnya. Tak lama setelah perbincangan, cerita inti dimulai. Seorang nenek tua setengah buta bernama Nyonya Ganus duduk di depan meja Christine dan memohon keringan waktu atas rumah dan harta benda yang akan segera disita oleh bank, karena ia memiliki tunggakan utang yang belum dibayar. Sebenarnya Christine bisa membantu Nyonya Ganus, namun karena ambisinya untuk membuktikan kepada manajernya, akhirnya Christy menolak membantu. Nyonya Ganus berlutut dan memohon kepada Christine hingga semua orang dalam ruangan itu memperhatikan mereka. Namun, keputusan dan ambisi Christy sudah bulat. Dia menolak membantu Nyonya Ganus dan mengusirnya dengan bantuan security untuk keluar ruangannya. Merasa dipermalukan di depan umum oleh Christine, Nyonya Ganus menatap Christine dan pergi dari bank itu. Setelah kejadian itu, saat Christine selesai oleh pekerjaannya dan pergi menuju basement, ternyata Nyonya Ganus menyerangnya dari belakang tiba-tiba. Nyonya Ganus memberikan kutukan berupa sebuah kancing yang telah dia doakan. Dalam beberapa hari, Christine akhirnya mengalami kejadian-kejadian buruk. Hingga akhirnya Christine menyadari kesalahannya dan ingin pergi meminta maaf kepada Nyonya Ganus, namun semuanya sudah terlambat. Nyonya Ganus sudah wafat ketika Christine berkunjung ke rumahnya, yang tepat hari itu adalah hari pemakaman Nyonya Ganus. The Omen 2006. Film yang awal dirilis pada tahun 1976 ini cukup populer pada tahun-tahun tersebut. Berkisahkan tentang anak keturunan iblis yang memiliki simbol 666 di kepalanya. Diawali dengan cerita Catherine, sang istri dari duta besar Amerika yang bernama Robert, baru saja melahirkan seorang anak lelaki. Namun sayangnya anaknya wafat saat dilahirkan. Hingga seorang pendeta menyarankan kepada Robert untuk mengadopsi anak laki-laki lain yang baru saja lahir namun kehilangan ibunya. Dan Robert pun menerima anak itu lalu memberikannya nama Damien. Film ini yang di awal terlihat seperti film keluarga, namun tak lama di pertengahan film ini konflik mulai bermunculan. Awal konflik bermula pada saat perayaan ulang tahun Damien yang ke-5. Pengasuhnya Damien tiba-tiba saja gantung diri di tengah pesta ulang tahun Damien di hadapan seluruh para tamu undangan dengan tersenyum dan mengucapkan bahwa ini adalah persembahan untuk Tuan Damien. Kejadian-kejadian aneh lainnya saat Damien bersama ibunya berwisata ke kebun binatang. Binatang-binatang yang ada di sana bertingkah rusuh ketika melihat Damien hadir. Awal mulanya, ibunya tidak menaruh curiga. Namun, sang ibu mulai memperhatikan keanehan yang juga terjadi pada ketakutan berlebihan Damien saat melihat gereja dan berteriak histeris lalu meronta-ronta. Pastor yang memberikan Damien sebelumnya di awal cerita memperhatikan ada hal ganjil pada Damien. Namun,
pastor tersebut mati sebelum memberitahukan rahasia kelam Damien kepada keluarga angkat Damien itu. Carrie 2013 adalah film yang dibuat ulang dari film klasik berjudul Carrie, dirilis pada tahun 1976. Cerita yang berfokus pada siswi SMA yang dididik secara otoriter oleh ibunya yang merupakan seorang fanatik agama dan membatasi pergaulan Carrie demi menghindari dosa. Inti cerita yang diawali ketika Carrie mendapatkan menstruasi pertamanya usai pelajaran olahraga di kamar mandi sekolah. Melihat darah yang begitu banyak, Carrie berteriak histeris hingga mengira dirinya akan mati. Teman-teman di sekitarnya justru mentertawakannya sambil melemparkan pembalut kepadanya dan merekam lalu menguploadnya ke sosial media. Tak lama setelah kejadian itu, gurunya pun datang, membawa Carrie dan menghukum semua murid yang terlibat atas pembulian tersebut. Namun, seorang murid merasa tidak terima atas perlakuan gurunya kepadanya dan merencanakan hal buruk untuk pesta prom kepada Carrie. Setiba setelah hari kejadian itu, Carrie mulai merasakan suatu kekuatan dari dirinya. Ia mulai menentang ibunya dengan kekuatan telekinesis yang semakin besar dan semakin dia kontrol. Hingga tiba waktu prom night datang. Carrie yang awalnya dilarang oleh ibunya untuk berangkat prom, akhirnya dia membantah. Kejadian bully semakin terjadi padanya di saat prom sesuai rencana teman jahatnya. Carrie di situ marah. Tiba saatnya Carrie mengeluarkan seluruh kekuatan telekinesisnya dan menghancurkan gedung, membunuh para siswa yang terlibat di acara tersebut. Silent Hill 2006, film yang merupakan adaptasi dari game, menceritakan tentang seorang anak angkat yang bernama Sharon, yang merupakan saudara kembar dari Alessa, anak dari seorang penyihir. Mereka adalah tokoh inti dari film ini. Alessa sebelumnya telah dibakar oleh sekte sesat di kota bernama Silent Hill. Pada awal cerita, ibu angkatnya bernama Rose dan suaminya khawatir dengan Sharon, anak angkat mereka yang selalu mengalami mimpi buruk dan suka berjalan dalam tidurnya. Pada mimpinya, Sharon sering menyebut kata Silent Hill berulang-ulang kali. Karena penasaran, Rose, si ibu angkatnya, pergi membawa Sharon mencari kota yang bernama Silent Hill tanpa sepengetahuan sang suami. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan polisi wanita yang curiga kepada si ibu Rose yang dikira adalah seorang penculik anak. Akhirnya, Rose menghindari curigaan polisi wanita ini dan melanjutkan perjalanan mereka dengan tergesa-gesa. Namun, polisi wanita itu masih terus mengejar mereka. Ketika tiba di kota Silent Hill, tiba-tiba muncul seorang anak kecil di depan mobil mereka menghadang. Kecelakaan pun terjadi ketika Rose berusaha menghindar agar tidak menabrak anak tersebut hingga membuatnya terbentur dan pingsan. Ketika terbangun dari pingsannya, Rose menyadari bahwa Sharon telah menghilang. Rose segera mencari Sharon hingga masuk ke dalam kota Silent Hill yang penuh kabut dan debu. Semakin dalam Rose menelusuri kota tersebut, semakin jelas hal aneh terlihat dalam Rose. Diawali dengan penemuan jasad perempuan tanpa identitas tergeletak di lantai oleh tim polisi di sebuah rumah patologi yang sudah kacau balau, yang mana penyebab kematian dari jasad perempuan tersebut masih belum terungkap.
Akhirnya, tim polisi kembali membawa mayat perempuan tersebut ke sebuah rumah patologi untuk diautopsi kembali yang dikelola oleh Tommy si pemilik dan anaknya Austin. Pada awal mula penelitian, Tommy sang ayah agak dibingungkan oleh kematian perempuan tersebut yang tidak sama sekali terlihat adanya tanda kekerasan ataupun memar. Meskipun di beberapa bagian sendi mayat tersebut retak dan lidahnya terpotong. Di pertengahan autopsi, beberapa kejanggalan mulai terlihat. Namun Pak Tommy dan anaknya Austin terus mengabaikan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Dan tiba-tiba saja frekuensi radio berganti dengan sendirinya. Kemudian kaca lampu yang pecah secara tiba-tiba hingga dilanjutkan dengan kejadian spiritual lainnya. Dan cerita inti pun dimulai. Austin si anak sudah merasakan hal yang menakutkan dan mencoba untuk menghentikan autopsi pada mayat Jendo tersebut karena takut. Namun Tommy, sang ayah, masih penasaran untuk mengautopsi mayat perempuan tersebut. Hingga akhirnya satu persatu temuan dari autopsi mayat tersebut menemukan penjelasan. Demikian rekomendasi film-film dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Dan jangan lupa untuk memberikan saran atau rekomendasi lainnya di kolom komentar. Sekian dan selamat beristirahat dan sampai jumpa di video selanjutnya.